Assalamualaikum penghobi helm dimanapun kalian berada. Semoga sudah kebeli helm yang kalian impikan. Gua Kang Mas Demai, selamat datang di Hobi Helm. Suzuki Saluto 125. Cuy, ini tuh salah satu motor yang bikin ngiler banget dari Suzuki pada pandangan pertama. Apa kalian setuju? Nah, mari kita bahas spesifikasinya sampai ke harganya. Enjoy. Bagi kamu yang baru bergabung, Hobi Helm adalah channel otomotif yang berfokus pada pembahasan helm dan berita otomotif terbaru. Pastikan kamu mendapatkan video baru secara gratis dari channel gue dengan klik subscribe dan menekan bel notifikasinya. Kembali ke topik, Suzuki Saluto 125 ini pertama kali dikenalkan di Taiwan beberapa waktu lalu dan cukup memikat banyak mata sampai ke netizen Indonesia dikarenakan desainnya. Ya, desainnya memang mengingatkan kita dengan skutik premium macam Vespa, Lambretta maupun Fushio Janggo. Dan jika dibandingkan dengan Honda Scoopy maupun Yamaha Vino, akan sangat jelas terpampang bahwa motor ini elegannya berada di kelas yang berbeda di atas mereka. Nah, mari kita lihat apa yang ditawarkan Suzuki dari Saluto 125 ini. Mengusung desain skuter, Suzuki Saluto membawa angin segar nih dalam model motor retro modern. Jika kita lihat bodi yang ditawarkan Saluto kemungkinan menggunakan plat besi di beberapa bagiannya. Nah, di bagian depan kita akan menemukan lampu utamanya, di mana lampu sennya berada di bawah dilengkapi lampu putih yang diperkirakan adalah DRL. Di bagian depan ini Suzuki menarik garis bagian tengah ke bawah yang diteruskan ke bagian spakbor depan yang sedikit menonjol. Suzuki juga menyematkan simbol S di bagian tengah depan yang sekilas sangat cocok dan menegaskan aura retro yang semakin elegan. Suzuki juga menyematkan spion krom bulat yang senada dengan penampilannya. Di bagian kokpit kita akan melihat speedometer analog yang mempunyai layar digital bertuliskan Hello. Belum dijelaskan memuat informasi apa saja, namun dengan list krom yang mengelilinginya membuat tampilan speedometer ini semakin menjadi ciamik. Untuk tombol, di sisi bagian kiri kita akan melihat tombol klakson, lampu sen, juga lampu dekat lampu jauh. Nah, di bagian kanan disematkan tombol starter dan dua tombol lain, di mana salah satunya kemungkinan adalah lampu hazard. Menilik ke bagian keamanan, ternyata Suzuki Saluto 125 telah membekali diri dengan kunci pengaman keyless, di mana ini mengingatkan kita kepada Suzuki GSX yang mengadopsi sistem keamanan yang sama. Nah, perbedaannya di Saluto ini juga menyematkan lubang USB di ujungnya yang bisa dimanfaatkan untuk charging handphone. Untuk penyimpanan barang, bagian depan sini kita melihat kompartemen kecil yang mungkin akan memuat botol kecil dan juga tempat menyelipkan handphone dan sarung tangan. Di sini kita juga dapat melihat gantungan barang yang bisa ditarik keluar jika ingin digunakan. Beranjak ke bagian kiri, di situ kita bisa melihat penutup lubang bensin yang sudah berada di depan, mirip seperti Yamaha Frigo. Wah, kalau ngisi bensin kita gak perlu repot-repot untuk turun dari motor nih, mantap. Di bagian bawah kita akan melihat tempat pijakan kaki yang cukup luas. Nah, modelnya ini bisa kita lihat ada beberapa gerigi-gerigi besar untuk mencegah selip atau licin di kaki pengendara. Beralih ke bagian jok, Suzuki menerapkan jok berwarna coklat yang membuat kesan retro semakin kental. Dan saat dibuka kita akan melihat bagasi penyimpanan yang lumayan luas. Kemungkinan muat satu helm full face nih bro. Dan jok ini juga dilindungi dengan behel belakang berwarna krom yang terlihat fungsional. Suzuki mendesain Saluto dengan bagian bodi samping yang memiliki lengkungan-lengkungan oval, di mana kita bisa melihat ada sirip atau air scoop yang membuat kesan fresh. Juga di ujungnya terdapat ukiran nama Saluto yang berdampingan dengan lampu sen belakang. Semakin ke bawah kita bisa menemukan footstep untuk pembonceng yang saat kita lihat sepertinya adalah tipe yang harus ditekan agar bisa keluar. Nah, gue juga menemukan di sisi bawah itu ternyata ukuran tinggi decknya cukup signifikan. Kemungkinan ini digunakan Suzuki untuk tangki bahan bakar. Semakin ke belakang kita akan melihat bagian CVT dan juga filter udaranya, di mana bagian CVT sudah tidak menggunakan kickstarter. Bagian lain yang membuat gua kagum adalah kehadiran shock belakang yang ternyata double. Ini bakalan jadi angin segar nih bagi kita yang mendambakan kenyamanan saat mengendarinya. For your information, keunggulan shock double menurut Mimin salah satunya itu menghindari ban habis hanya di salah satu sisi.
Seperti saat kita memakai Matic di Indonesia yang biasanya cuma mempunyai single shock di bagian belakang. Nah, seperti inilah desain knalpotnya Suzuki. Suzuki menerapkan muffler knalpot yang buset dah, gede bener. Ya, ini mah bukan masalah besar sih bagi bikers Indonesia yang cukup terbiasa mengganti knalpot dengan produk aftermarket. Nah, untuk lampu bagian belakang, Saluto sudah menggunakan lampu LED, dimana saat kita lihat membentuk huruf U. Dan jika kita cukup jeli, ternyata Saluto membuat bagian tengah dari rumah lampu ini bolong dan menyatu dengan bodi. Berbagai fitur tersebut akan ditopang dengan mesin berkapasitas 125 cc berteknologi SEP, berpendingin udara dan berkonfigurasi 1 silinder. Torsi puncak mesin ini bisa memuntahkan torsi 10 Nm pada 6000 rpm dan tenaga maksimal 9,27 HP pada 7000 rpm. Dengan berbagai fitur dan spesifikasi yang telah Mimin sebutkan, bagian mana nih yang menurut kalian paling menarik? Mari berdiskusi di kolom komentar. Motor ini akan mulai dijual di Taiwan pada Februari 2020 nanti. Sekarang kita belum tahu harga resminya, namun kemungkinan akan bermain di angka 20-30 jutaan rupiah. So, bagaimana menurutmu? Apakah motor ini akan laris manis jika dibawa ke Indonesia? Kasih tahu Mimin di kolom komentar. Eits, jangan kemana-mana setelah video ini berakhir, karena Mimin masih punya banyak video lain yang bisa kalian tonton. Tinggal klik foto profil Hobi Helm dan scroll video yang ingin kamu tonton. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Gua Kang Mas Demai, stay safety and I will see you in the next video.